datang di Reduksi Ruang Edukasi dan Apresiasi episode keempat. Saya Dina Febriana selaku Kawin Akademik yang akan memandu acara kali ini ditemani oleh rekan saya Dimas selaku Kawin UKM. Di episode kali ini Reduksi mengundang narasumber dosen STHB yang kedua kalinya yang akan kami ulik beserta cerita inspirasinya. Langsung aja ini kan? Oke, langsung aja. Kenapa nih Pak ketawa-ketawa Pak? Kayak yang berseri-seri gitu Pak hari ini. Harus formal banget. Sebenarnya enggak sih, kita nggak formal, oke? Oke Pak. Nggak apa-apa. Sebenarnya saya tuh udah kenal aja sama Pak, cuman penonton belum pada kenal apa nih Pak? Boleh Pak perkenalan diri dong Pak? Oke. Aduh cringe. Apa ya? Pertama sebenarnya agak aneh, kan lihat tornya tuh yang menginspirasi apa yang bisa harus menginspirasi. Wih, ada pasti dong Pak. Udah, perkenalkan nama saya Agus Yatiwinata. Kebetulan di STHB saya sebagai dosen tetap mengampu mata kuliah hukum keperdataan dan hukum bisnis. Ya, cukup ya? Oke. Hukum perdata ya? Kenapa sih Pak Bapak milih hukum perdata Pak? Nggak ada alasan sih sebetulnya. Kalau ceritanya karena background dari dulu setiap mempelajari apapun, kalau misalkan kurang tertarik sama mata kuliahnya atau mata pelajarannya misalnya, itu nggak akan, maksudnya serius cuman ya udahlah. Nah, dari dulu sebelum masuk ke hukum perdatanya ya, kalau misalkan belajar sampai ke itunya dibanding hukum pidana misalnya sebagai perbandingan di STHB, karena lebih apa ya, kayak lebih elegan aja gitu. Maksudnya kalau perdata ya, kalau pidana menurut saya itu tajam, kalau harus tajam. Perdata juga harus tajam, cuman dari sisi yang lebih elegan menurut saya, kan itu perspektif orang beda-beda ya. Nah, kan tadi Bapak memilih hukum perdata. Mungkin ada motivasi apa dulunya sampai pengen jadi dosen gitu? Apa Bapak punya goals yang ingin dicapai di hidup Bapak? Atau memang cita-cita Bapak jadi dosen gitu Pak? Kan Tidak ada yang tahu Pak? Tidak ada. Tidak ada Pak? Jadi gimana tuh Pak ceritanya Pak kalau boleh tahu Pak? Ceritanya mau yang panjang mau yang pendek? Seneng-seneng lah Pak, seneng-seneng aja. Dari dulu, mungkin sama Dimas sering ngobrol ya. Dari dulu itu sebetulnya kalau misalkan kalian dulu sekolah ada yang namanya bimbingan konseling tuh. Nah, di dalam bimbingan konseling itu misalnya tes psikologis. Dalam tes psikologisnya itu biasanya kan endingnya dikasih tahu karetnya apa tuh, lingkupnya atau spesifik jenis pekerjaannya. Nah, dulu itu apa ya, lingkupnya tuh hukum, politik sama sosial kalau nggak salah. Nah, kalau misalkan berhubungan dengan dosen, oke, sekarang dosen yang hukum adalah kecapai apa yang dulu diprediksikan oleh bimbingan konseling. Cuman kalau misalkan cita-cita sebagai dosen itu nggak pernah kepikir sama sekali. Jadi apa tuh Pak? Maksudnya, cita-cita Bapak dulu? Dulu nggak ada hubungannya dengan hukum. Kalau ngomong cita-cita ya ya. Boleh. Apa tuh Pak? Kalau boleh tahu? Kan kalau cita-cita mengayal ya. Saya juga dulu cita-cita dokter, sekarang di hukum aja. Kuliahnya kan gak nyambung banget gitu. Saya dulu cita-cita jadi pilot. Pilot. Terus lama-lama ya karena kehidupan semua orang kan gitu ya, karena kehidupan akhirnya jadi dosen. Walaupun apa ya, seru sih akhirnya. Oh, seru. Karena suka kenapa ya? tuh Pak bisa disebut seru? Emang apa sih yang seru dari dosen itu Pak? Karena kan saya mahasiswa gitu ngeliat dosen kayak, oh serius banget sih orang dosen-dosen gitu kayak. Paling seru muda deh. lagi. Paling muda lagi tuh Pak di STHB itu Pak. Pertama dulu karena sempat ditawarin beres strata 2 kalau nggak salah. Beres strata 2 tawarin mau ngajar di sini. Itu 1 tahun tuh. 1 tahun baru akhirnya ya udahlah, karena ada berbagai pertimbangan yang tidak bisa disebutkan. Oke. Akhirnya udah masuk coba. Akhirnya masih bingung, terus ngapain, apa yang harus pelajari. Cuman karena memang basicnya saya lebih suka ngulik dari dulu,
ngulik apapun, akhirnya mau dipelajari, akhirnya menarik gitu loh. Bukan dari sisi kalau misalkan secara kerjaan dosen untuk mentransfer ilmu, saya pribadi merasa jauh lah karena jam terbang pun masih sedikit. Tapi dari sisi kayak menggali keilmuannya akhirnya itu yang bikin serunya di situ. Bagi orang-orang ambis mungkin seru Pak. Nah, Mungkin. bahas-bahas ambis nih Pak, setahu saya Bapak menempuh pendidikan S3 gitu. Kalau nggak salah di Universitas Gajah Mada ya Pak? Betul Keren Pak? tuh, Universitas Gajah Mada. Keren. Betul. Nah, kalau boleh tahu boleh Bapak ceritakan bagaimana kenapa gitu Bapak mau menempuh pendidikan lagi? Kan Bapak udah jadi dosen gitu. Gitu. Oke. Dulu waktu kuliah suka bercanda lah sama teman-teman gitu. Cita-cita mau apa? Bercanda sebetulnya untuk aja. Pengen kuliah lah. Iseng karena jadi guru besar lah. Iseng sebenarnya iseng. Karena kan nggak tinggal jadi dosen ya. Sampai akhirnya jadi dosen karena sudah terlanjur nyemplung, udah terlanjur basah dan akhirnya senang untuk nyari-nyari sesuatu hal yang belum saya ketahui gitu. Akhirnya gimana nih nyarinya? Ada sesuatu yang kurang. Pertama, untuk masuk S3 itu dulu pertimbangannya hampir 1 tahun. Masuk S3 nggak masuk S3 karena pertama umur. Kedua, untuk apanya, karena itu yang cukup penting perlu dipertimbangkan kalau misalkan mau melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Untuk apa gitu, jangan sampai kuliah tapi akhirnya nggak kepake. Iya. Nah, jenjang pekerjaan saat ini sebagai dosen, profesinya sebagai dosen, untuk menunjang itu ya salah satunya adalah menempuh pendidikan yang lebih tinggi, strata 3 program doktor. Nah, akhirnya mencoba untuk mengikuti itu, cari informasi tentang S3. Dulu nggak sempat kepikiran di UGM, dulu cita-cita kan namanya cita-cita boleh ya tinggi. Dulu itu pengennya keluar karena ingin mencoba kultur yang baru. Sampai ngobrol diskusi sama teman, kenapa nggak coba di DM? Ya juga ya, maksudnya kulturnya beda, karena yang bikin tertarik awal itu adalah kultur. Pasti kultur itu akan mempengaruhi pola pikir seseorang gitu. Akhirnya kuliahlah S3 untuk menunjang profesi dosen. Ya akhirnya gitulah masuk. Bapak sendiri apa yang ke UGM S3 itu ya? Dari STHB, dosen-dosen STHB? Atau ada lagi? Setahu saya itu. Cuman Bapak sendiri? Terus kalau saya nggak salah dengar sih Pak, ada cerita menarik sih Pak waktu Bapak masuk UGM. Bukan dulu ya. Semester awal kuliah kan dulu nama mata kuliahnya hukum dan globalisasi, diampu oleh 4 orang dosen berbeda-beda. Nah, salah satu pengampunya adalah Prof. Edi. Kenal ya Prof. Edi ya. Nah, terus biasalah perkenalan, tanya satu-satu namanya siapa, kira-kira apa yang akan diteliti nanti gitu. Terus afiliasinya dulu di mana, kerja di mana gitu. Sampai ditanya satu-satu dan kebagian saya perkenalan biasa, nama saya Busiti Winata. Saya bekerja sebagai dosen sebagai hukum Bandung. Udah pas itu dia ngomong, kamu kesini pakai dukun? Udah berarti kenapa pakai dukun? Ya, mungkin karena yang paling jauh, nggak paling jauh banget sih, maksudnya jauh. Terus mungkin ya nggak tahu juga. Teman-teman itu sekelas tuh pasti ada kaitannya dengan lingkup kultur di Jawa, di Jogja. Ada yang pernah jadi alumni situ. Nah, saya benar-benar asing. Iya. Masuk ke situ, makanya ditanya kayak gitu, pakai dukun ya? Nggak pakai dukun, Prof. Katanya nggak ada inspirasi, padahal ini inspirasi banget tuh. Salah satu dari STHB, lulusan STHB, S3 di UGM tuh. Soalnya inspirasi gini, Pak. Soalnya gini, maksud saya semua orang pasti bisa lah masuk ke universitas yang mereka impikan gitu ya. Nah, salah satu impian saya kalau lokal masuknya UGM. Capailah sekarang. Nah, kalau misalkan mungkin banyak orang perspektifnya, terutama kalau misalkan ke negeri, wah ini kampusnya bagus. Karena perspektif sekarang mungkin ya, menurut pandangan saya kampus itu kan seharusnya besar bukan karena namanya, tapi karena hasil orang-orangnya tuh, orang lulusan kampus ini jadi seseorang gitu, jadi orang. Nah, itu yang bikin harusnya motivasi buat mahasiswa tuh jangan minder kalau misalkan kampusnya di kampus mana. Padahal
Harusnya kampus itu besar karena orang-orangnya, bukan karena namanya. Betul. Betul banget sih, Pak. Bahas-bahas ilmu, menurut Bapak seberapa penting menimba ilmu itu? Karena kan banyak mahasiswa sekarang kayak ya kuliah yang penting dapat Yang gelar. penting lulus gitu, Pak. Ya, yang penting lulus, gelar. Yang penting absen kayak gitu doang, Pak. Menurut Bapak ilmu itu seberapa? Yang penting absen. Apa ya? Ya, pandangan Bapak lah melihat anak-anak muda yang berpikiran seperti itu. Enggak, karena saya juga berpikiran seperti itu. Oh, ternyata plot twist-nya Nah, kayak gitu ya, Pak. Kok bisa berubah, Pak? Apa ya? Ya karena kan Apa yang mau- misalkan gini. Misalkan saya nanya, kenapa masuk hukum? Karena saya ingin jadi advokat. Oke, kenapa masuk STAB? Aduh. Karena rezekinya di sini, Pak. Oke, Karena kalau- saya daftar Itu negeri, jawaban gagal. diplomatis ya kan. Nah, kalau Ya. misalkan kita ngomongin masalah realitanya, kalau misalkan ada orang masuk swasta, bisa jadi itu karena keinginan awalnya, tapi kan kebanyakan karena nggak lulus SBMPTN. Iya. Nah, saya adalah salah satunya. Saya memang bukan tujuan awal di hukum, tapi tetap di dalam ilmu lingkup Sosial. IPS lah ya. Ini maksudnya jurusan IPS. Memang masuk hukum, ternyata menarik gitu. Kalau tadi ngomongin apa pentingnya gitu ya, menimba ilmu gitu, itu penting karena pertama kalau misalkan kuliah, walaupun tanpa disadari ya, di akhir perjalanannya setelah mahasiswa lulus itu biasanya tanpa sadar tuh mereka akan terbentuk pola pikirnya, entah itu misalnya kuliah untuk demi gelar aja ya, tapi tanpa disadari itu akan membentuk pola pikir gitu loh. Makanya bersyukurlah kalau misalkan teman-teman bisa pendidikannya sampai pendidikan tinggi gitu. Terus apa tadi pertanyaannya? Pandangan Bapak menurut melihat anak-anak muda. Oke. Ya sebenarnya nggak ada masalah. Mungkin kan ada background kenapa orang-orang mikirnya kayak gitu. Mungkin karena dipaksa orang tua jurusannya, sehingga kuliahnya ya udahlah yang penting lulus. Karena motivasinya kan beda-beda ya. Kalau misalkan secara idealnya, kalau misalkan mau masuk jurusan apapun, misalkan karena dulu pengennya SBMPTN, terus nggak keterima tapi jurusannya tetap sama, seharusnya motivasinya tetap sama. Gitu ya. Gak bisa menyalahkan juga kalau misalkan ya tadi tujuannya yang penting lulus, gak ada masalah. Cuman kan ini akhirnya akan berpengaruh nanti ke jenjang karir setelah lulus kuliah mau jadi apa. Iya sih. Walaupun kalau misalkan gak ada yang tahu ya, keberuntungan juga sih kalau misalkan masalah karir, tapi salah satu syarat yang sudah terpenuhinya adalah melalui jenjang pendidikan tinggi. Itulah. Selain berbicara mengenai ilmu nih Pak, katanya Bapak juga merupakan editor wawasan yuridika STHB. Betul gak Pak? Apa saya Iya, salah? Iya mungkin di webnya ada nggak sih? Siapa yang riset ini? Siapa yang riset, ada nggak di webnya? Lihat dulu di webnya ada nggak? Saya nggak berani mengatakan, dicek dulu coba, ada nggak? Cek dulu. Ada Tapi itu. iya, pas saya pernah lihat tuh, editor Ya. Bapak Agung Kenapa? Sujati. Kenapa Bapak mau gitu? Atau Bapak memiliki minat di bidang menulis jurnal? Saya bukan tipikal orang yang bukan orang hukum banget mungkin bukan orang hukum banget yang mampu menyuarakan apa yang ada dalam pikirannya. Terus akhirnya gimana ada cara lain mungkin yang bisa menjadi media untuk bisa mengeluarkan apa yang dipikirkan gitu, selain dengan speak up gitu ya. Akhirnya nulis, ternyata menarik juga, terus menarik, ternyata cocok gitu loh dengan kepribadian saya, walaupun sebetulnya tulisan saya masih belajar lah gitu. Merendah Kalau untuk boleh tahu itu berdua. menulis dari kapan Pak? Menulis dari kapan? Maksudnya minat Menulis menulis jurnal? Iya. Setelah masuk dosen, maksudnya setelah masuk profesi dosen, sharing, ngobrol sama senior-senior di STHB, dikasih arahan gini-gini, saya coba dan tertarik akhirnya. Karena gini loh, sebelum kita nulis kita harus baca. Iya. Nah, itulah modal orang-orang hukum, harus baca. Nah, ini mahasiswa nih, Ya. gimana caranya pengen tahu ya baca. Nah, Gitu. seberapa penting sih khususnya mahasiswa hukum gitu membuat karya tulis ilmiah seperti jurnal gitu Pak?
untuk sekarang penting banget karena gini, aku salah ngomong sih sebenarnya tapi nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Bebas kita, bebas, oke? Kalau maksudnya pertama motivasinya gini aja. Ketika kalian buat tugas, kalau misalkan dikerjakan secara sungguh-sungguh, sayang kalau cuman dibaca sama dosennya. Itu artinya tugasnya diserahkan untuk dosen untuk dinilai. Nah, untuk misalkan lebih lanjutnya skripsi misalnya. Kalian bikin skripsi buat apa? Kalau misalkan untuk nilai doang, maksudnya ya sayang gitu. Nggak hanya untuk syarat lulus misalnya. Itu sayang. Maksudnya sayangnya gini, siapa yang baca? Kalau misalkan disimpannya cuma di perpustakaan. Nah, salah satu cara supaya karya kita, kan itu karya kalian tuh skripsi itu karya tulis kita, supaya karyanya itu dibaca atau dinotis sama orang-orang banyak, sebaiknya dibuat publikasi, entah itu apapun lah. Salah satunya adalah jurnal, artikel jurnal. Penting karena ya supaya pertama kita punya karya yang bisa dibaca orang banyak. Kedua, kalau misalkan ingin melanjutkan jenjang pendidikan, terus sampai ada yang misalkan saya pengen jadi dosen lah, pengen jadi pengajar, itu sebagai modalnya nulis. Jadi minat nih Pak tulis, cuman saya tuh nggak tahu gitu gimana mau mulai nulis, terus ada tips dan triknya nggak sih Pak dari menulis itu Pak? Iya. Waduh. Cara membuat jurnal yang baik dan benar. Secara singkat aja sih Pak, secara singkat. Kalau jurnal tempatnya ya Menulisnya, artikelnya. Kalau misalkan dikatakan menulis jurnal yang baik, saya juga masih belajar sebetulnya. Sejujurnya masih belajar terus. Gimana caranya, gimana triknya supaya nggak bingung misalnya memulai. Pertama, mungkin kita harus peka terhadap fenomena yang ada untuk mengasah. Terus kita harus mengasah critical thinking kita. Mengasahnya di mana? Ya di pendidikan tinggi. Mengasah critical thinking supaya peka terhadap suatu fenomena. Akhirnya kemudian nantinya kita baca referensi, baca teori, nanti diberikan. Nanti kan kalau misalkan kalian belajar keseluruhan dan essay-nya tuh basicnya dari situ aja secara simpelnya. Kalau misalkan untuk menaikkan minat menulis gitu ya, karena kan mungkin motivasi orang beda-beda mungkin. Kalau misalkan menentukan mana artikel yang bagus atau enggak, itu tergantung perspektif orang-orang. Misalnya ada satu artikel judulnya anu, isinya anu, simpulannya anu, terus kita baca yang oke nih, mungkin orang lain bakal ngasih perspektif yang berbeda, oh ini kurang nih. Maksudnya akhirnya tergantung kepada selera, dan saya nggak bisa jawab mana yang bagus dan jelek, semuanya sama, tergantung masing-masing orang nilainya. Terserah itu mau nilai bagus ya silahkan, kalau misalkan enggak ya nggak apa-apa gitu, nggak harus ini juga. Tapi yang penting mah minatnya dulu lah. Yang pentingnya minat untuk menulisnya. Perihal bagus atau enggaknya itu subjektif lah, gimana masing-masing orang. Penonton gitu ya Pak, pembaca gimana? Pembaca, kalau misalkan pembacanya suka ya masalah. Mungkin ini pertanyaan terakhir sih, karena berhubung kita kan masih kuliah secara daring. Saya mewakili teman-teman mahasiswa ingin menyampaikan pasti pembelajaran jarak jauh gitu prosesnya, bagaimana, maksudnya kan dari dosen ke mahasiswa ada yang kurang ngerti atau mahasiswanya kurang aktif gitu Pak. Mungkin efektif nggak sih Pak menurut Bapak ya, gitu sih? Atau ada menurut Bapak ada punya cara lain gitu? Solusinya gitu. Saya bukan orang konseling ya, tapi kalau misalkan ngomongin Kan tentang Bapak efektivitas, dosen gitu. Bapak dosen sekaligus mahasiswa Pak, jadi Bapak punya dua sudut pandang gitu Pak. kalau misalkan maksudnya ngomongin efektif atau tidak efektif, belum sepenuhnya efektif, karena kan ini dimulai lebih cepat gitu, belajar melalui media online atau katakanlah PJJ itu menjadi lebih cepat. Misalnya seharusnya tahun 2040 harus dilakukan di dalam tahun 2020 misalnya. Kalau misalkan ngomongin efektivitas ya belum sepenuhnya efektif. Pertama dari infrastrukturnya, sumber dayanya itu dikatakan efektif, itu belum 100% efektif. Kemudian kalau misalkan menanggapi tipikal mahasiswa ya
kita juga nggak bisa salahkan karena ada beberapa faktor mungkin yang mempengaruhi apa ya, cara belajar mereka, entah itu dari device-nya, entah itu dari konektivitasnya, macam-macam lah. Saya masih apresiasi kalau misalkan ada mahasiswa yang lagi di luar, walaupun di luar itu bukan tempatnya di rumah, tapi dia masih mencoba untuk mengikuti kuliah. Karena kalau misalkan sekarang sistemnya sudah seperti ini, sudah daring, sudah PJJ lah katakan. Kemudian cara belajar kita masih sama seperti yang konvensional, susah untuk memahami suatu pembahasan materi. Makanya sebaiknya dari mahasiswanya sendiri pun itu harus mencoba belajar mandiri. Karena jadi jangan sampai kayak inisiatif JJ sampai kayak kalau dulu sekolah kan harus ada dibimbing tuh sama guru nih. Sekarang sama dosen kan bukan mengajar, lebih ke mentransfer ilmu. Mahasiswanya yang harus aktif. Jadi istilahnya kalau sekarang itu adalah belajar, jangan belajar cuma di kelas doang gitu Pak. Belajar mandiri terbimbing. Belajar mandiri terbimbing, keren juga tuh Pak, belajar mandiri terbimbing. Nah itu tuh biasanya, jadi mahasiswanya juga cari, kemudian nanti kalau misalkan udah cari sendiri kan pasti timbul pertanyaan-pertanyaan atas suatu permasalahan. Nah, itu kan tanyakan saja kepada dosennya langsung. Itu maksudnya mandiri terbimbing. Jadi kita yang cari, kita yang perdalam, karena kan dosen hanya mentransfer ilmu, ngasih tahu materinya ini, garis besarnya ini, lingkup secara umumnya gini. Nah, nanti tinggal mahasiswa yang cari sendiri. Sumbernya banyak sekarang kan, medianya banyak, Google, YouTube, sampai sekarang platform video kayak TikTok. Sekarang dosen-dosen kan banyak. Iya. Iya ada. Yang ngajar-ngajar kayak gitu kan? Iya banyak. Akhirnya mahasiswanya yang harus aktif lah, lebih aktif gitu. Jadi karena kan kalau misalkan kalau terbiasa belajar secara konvensional, ngajar kan yang hilang tuh sebenarnya interaksinya. Interaksi langsungnya itu yang nggak ada tuh. Karena kalau daring bisa aja kalau ada gangguan ini ngomongnya, ini baru dibalasnya beberapa menit kemudian, atau enggak suaranya misalnya kayak robot lah, nggak jelas. Itu yang hilang sebetulnya. Jadi harus memanfaatkan sosial media gitu ya? Ya, termasuk dari dosennya sendiri. Saya tidak bisa memungkiri dosennya pun perlu sebagai salah satu yang penting dalam pengajaran di pendidikan tinggi. Mungkin udah ada beberapa dosen kalau misalkan kalian lihat tuh yang udah bikin video, masukin YouTube, belajarnya di situ. Nah, tinggal nanti mahasiswanya gimana tuh caranya memperluas apa yang dibahas oleh dosen tersebut di videonya. Entah itu melalui diskusi, entah itu melalui nyari sendiri misalnya secara mandiri, diskusi sama temannya, atau mungkin nanti suatu saat ada kesempatan untuk menanyakan ke dosennya by email, by WhatsApp, macam-macam. Jadi keadaan kayak gini tuh jangan jadiin alasan ya Pak. Aduh, ngajarnya jadi nggak efektif, padahal harus kita sendiri yang nyari gitu. Iyalah, maksudnya jangan menyalahkan suatu keadaan, ini udah ada sesuatu yang pasti gitu. Dari orangnya sendiri lah. Dari dosen dan dari mahasiswanya. Gitu sih. Sebelum kita tutup sesi wawancara nih, mungkin ada yang mau disampaikan Pak ke mahasiswa yang para penonton Reduksi? Apa ya? Kayak gimana biasanya sih? Yang motivasi atau apa gitu Pak? Yang membuat semangat. Giat belajar. Gimana gitu Pak kan? Gaya Bapak ini, gaya Bapak. Buat mahasiswa misalnya untuk selama pandemi ini dengan perubahan kondisi belajar mengajar itu harus lebih aktif untuk menghidupkan kembali pembelajaran di kelas, interaksinya tidak hanya dari tanya jawab di forum yang formal, maksudnya di dalam kelas, tapi bisa diskusi secara di luar kelas, entah itu menanyakan pada dosennya supaya ada sesuatu yang didapat gitu loh. Jadi bukan hanya ngasih materi terus udah nggak baca, karena kan yang hilang tadi interaksinya. Jadi gimana caranya kita tetap pertahankan itu interaksinya, ya mahasiswanya harus aktif, dosennya harus kreatif. Mungkin itu sih. Mahasiswa aktif, dosen harus kreatif. Segitu aja ya rekan-rekan reduksi episode yang keempat ini. Kita akan bertemu kembali di reduksi selanjutnya. Dah.